Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pikiran Chu Xingyun bergerak sedikit, dan kekuatan spiritual arogan menyebar langsung dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, kekuatan spiritualnya menutupi celah gunung. Tiba-tiba, alisnya melonjak dan merasakan napas Liu Mengyan. Seseorang, hati Chu Xingyun bergetar, selain Liu Mengyan, sebenarnya ada lebih dari 10 napas, dan ada banyak orang. Tepat setelah pertengahan bulan, kalian berdua tiba-tiba datang dan memukuliku, tetapi keberaniannya cukup besar. Kata-kata Liu Mengyan dingin, tetapi ada sedikit kelemahan dalam suara itu, menatap dingin di depan. Lebih dari selusin orang, berkibar-kibar pakaian putih, ternoda dengan sentuhan darah Yin Hong. Kepala lebih dari selusin orang di depan adalah seorang wanita setengah baya dengan pakaian ungu, dengan mata kecil dan mata tajam, dan matanya terus bersinar, dan dia mendengus pada Liu Mengyan dan merendahkan, Ming telah menjadi tahanan selama 18 tahun. Mereka berani berbicara terus terang, benar-benar keras kepala. Orang ini bernama Mo Chen, dan dia adalah tuan dari keluarga Ling dari keluarga Mo. Menurut aturan, pada awal setiap bulan, kamu akan dihukum dengan 100 cambukan, untuk menghukum kelakuan bodohmu tahun itu, tapi mulai bulan ini dan seterusnya, Whiplash tidak lagi sebulan sekali tetapi 3 kali sebulan. Mo Chen kepala terangkat, dan dia agak bangga, selain mencambuk, api dan guntur juga akan dikenakan. Mendengar kata-kata Mo Chen, tubuh Liu Mengyan bergetar, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Karena dia dipenjara di Luo Xingyuan, dia akan menderita cambukan pada awal setiap bulan. 100 cambuk jatuh pada tubuh, meskipun tidak akan ada bahaya bagi kehidupan, tetapi juga tak tertahankan bagi orang biasa, tetapi mulai bulan ini, dia harus menderita 3 cambuk setiap bulan. Selain cambuk, ada api dan guntur. Langkah kejam seperti itu bukan lagi hukuman, tapi nyawanya. Apakah ini perintah Gu Fanxing? Mata Liu Mengyan melirik ke belakang, dan ketika tidak ada gerakan di celah-celah gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghirup nafas dan melihat ke depan. Ini layak menjadi jenius pertama di masa lalu, benar-benar pintar. Mo Chen mencibir dengan mencibir, hanya untuk melihatnya melangkah maju, di tangannya, kekuatan spiritual mekar keluar, seperti ular api menyapu langit, seluruh ruang suhu telah meningkat banyak dan udaranya panas. Hanya sesaat Liu Mengyan merasakan kulitnya menggeliat dan luka yang baru saja robek oleh cambuk, sekali lagi menuangkan darah panas. Setelah 20 tahun, niat membunuhnya masih sangat berat. Liu Mengyan menderita rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, tetapi sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, dan Lian Bu bergerak sedikit, dan kunci batu hitam itu berdentang, pelan. Ruang terlihat sangat segar. 20 tahun yang lalu, kamu hidup sampai kegilaan Sang Suzerain dan melarikan diri dari pavilion Wanjian. Setelah itu, kamu membunuh putra Brahma tanpa perampokan, mencampurkannya dengan seorang pelayan sampah, dan melahirkan biji-biji liar, sehingga bintang-bintang kuno bintang-bintang menjadi malu. Bertindak mengapa Suzerain tidak bisa membunuhmu? Mo Chen bergerak maju lagi, dan nyala api bergulir menyebar di kekosongan, berubah menjadi nyala api dan ular api, jika bukan karena kemarahan Brahma ada 18 tahun yang lalu, Anda sudah mati dan tidak ada mayat. Sekarang, 18 tahun telah berlalu. Meskipun Fan Wuji ingat hal ini, dia tidak akan lagi agresif, dan kamu juga gagal membuka misteri meteorit itu. Hidupmu sudah berakhir. Dia ingin aku mati juga. Liu Mengyan bertanya tiba-tiba, dengan raut wajahnya. Hal ini, tanya Penatua Tian, dia tidak mengetahuinya, tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak akan menghentikannya. Wajah Mo Chen acuh tak acuh, tetapi kata-katanya membuat senyum Liu Mengyan lebih intens, 2 kali lipat melihat jauh ke langit, dia tampaknya sengaja mengabaikan Mo Chen dan yang lainnya. Mengenakan tubuh yang berdosa, berani mengabaikanku dan menunggu, tampaknya cambuk itu tidak membuatmu merasakan kepahitan. Di belakang Mo Chen, seorang lelaki abu-abu kurus usia pertengahan berjalan keluar, menghadap Liu Mengyan dengan keras teriak. Orang ini juga berasal dari 5 keluarga besar, tetapi bukan keluarga Mo, tetapi keluarga Duan. 5 keluarga besar Xingchen Guzong adalah Liu, Mo, Duan, Ou dan Teng. 3 yang pertama bertanggung jawab atas seluruh Falling Star Abyss. Semua arai roh di Falling Star Abyss diatur oleh mereka. Dengan kata lain, semua tindakan untuk menghukum Liu Mengyan berasal dari ketiganya. Seperti kata Mo Chen, 20 tahun yang lalu, Liu Mengyan menolak kegilaan Gu Fanxing, melarikan diri dari pavilion Wanjian, dan menikah dengan Chu Xingchen, melahirkan Chu Xingyun, sepasang Fanxing kuno sombong datang dia mengatakan bahwa pukulan itu berat. Selama Liu Mengyan tidak mati dalam sehari, dia akan malu dan tidak mau di dalam hatinya. Tetapi karena misteri meteorit itu, Gu Fanxing tidak nyaman untuk memulai. Dia hanya bisa secara diam-diam menggunakan siksaannya untuk mengungkapkan kebencian di hatinya melalui rasa sakit yang diderita Liu Mengyan.
Sekarang, 6 perbandingan besar akan datang, Liu Wentian mundur, Gu Fanxing lagi apakah Anda akan membiarkan kesempatan ini berlalu? Liu Guqiang mengetahui hal ini dengan baik, jadi dia berani diam-diam mengubah posisinya dalam upaya untuk membunuh Liu Mengyan. Adapun keluarga Duan dan Mo, mereka harus menyenangkan para penggemar kuno. Lagi pula, ada juga intrik di antara 5 keluarga klan bintang, semua orang ingin dekat dengan klan dan mendapatkan status yang lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya. Dimulai dengan Liu Mengyan, seorang pendosa tidak diragukan lagi bisa mendapatkan persetujuan dari Gu Fanxing sesegera mungkin. Gas bencana mengikis 5 organ internal dan 6 organ internal, dan 3 hukuman ditambahkan. Saya takut bahwa 6 kasus tidak akan berakhir. Anda akan disiksa sampai mati, tetapi ini melegakan bagi Anda. Mo Chen tersenyum dingin, Liu Mengyan hanya merasakan gegar otak Ling Hai, dan tubuhnya kesemutan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menderita rasa sakit. Liu Mengyan tahu bahwa Chu Xingyun masih di bawah gunung. Pada saat ini, jika dia kesakitan, kemungkinan akan menarik perhatian Chu Xingyun. Lebih dari 10 orang di depan saya adalah semua divisi Lingzhen, dari Duan Mo dan kekuatan mereka secara keseluruhan. Mo Chen telah mencapai ranah Eightfold Surga. Jika Chu Xingyun muncul, dia pasti akan dikepung. Belum lagi apakah Chu Xingyun bisa keluar dari pengepungan, jika masalah ini menyebar identitasnya akan terungkap. Dengan cara ini, semua skema Chu Xingyun akan dikalahkan. Jangan biarkan Yuner tahu, Liu Mengyan memandang ke arah celah gunung lagi, matanya penuh kekhawatiran. Dia mengepalkan giginya dengan erat, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara selama dia bisa selamat dari api dan guntur. Hukuman orang-orang ini akan pergi, dia harus bertahan. Aku ingin melihat kapan kamu bisa tahan. Suara sombong Mo Chen memasuki telinga Chu Xingyun, hari ini, aku akan dengan serius menyiksamu, semakin akhir kesedihanmu, semakin banyak penguasa akan. Saya senang, dan hadiah yang bisa saya dapatkan bahkan lebih murah hati. Dinginnya es membekas di tubuh Chu Xingyun. Hanya dalam beberapa percakapan, dia mengerti segalanya. Ternyata selain keluarga Liu, keluarga Duan dan keluarga Mo juga ingin membunuh Liu Mengyan. Mereka juga mencoba mengatasinya. Menyiksa Liu Mengyan untuk memenangkan hati bintang-bintang kuno, sangat pedas. Aku khawatir penghargaan yang kamu inginkan tidak akan pernah didapat. Sebuah suara suram turun dari langit dan langsung mencapai telinga kerumunan. Mo Chen dan yang lainnya semua mengangkat kepala mereka dan ekspresi mereka sedikit mengeras. Di sana, sesosok datang seperti angin, dan tubuh dipenuhi dengan momok yang mengerikan, rasa marah meresap dari Chu Xingyun, membanjiri seluruh ruang. Jelas Chu Xingyun marah dan geram. Mata gelapnya menyapu Mo Chen, dan tiba-tiba Mo Chen merasa hanya tulang belakangnya yang dingin, dan niat membunuh yang tidak terlihat langsung memasuki tubuhnya, menyebabkan dia mulai bergetar, dan hatinya bahkan lebih takjub. Dia akan bersembunyi di celah-celah gunung, dan matanya menakutkan, dan sekilas menakutkan. Chu Xingyun jatuh di samping Liu Mengyan, niat pembunuhannya menyatu, menatap wajah pucat Liu Mengyan, penuh dengan rasa bersalah, dia berkata, "Ibu, kau salah. Itu hanya hal sepele." Liu Mengyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, membalikkan tubuhnya, dan merendahkan suaranya, "Ketika mereka tidak mengenali identitasmu, mereka segera pergi dari sini. Sebelum akhir dari 6 sekte, kamu tidak boleh mengungkapkan dirimu identitas di sini, aku bisa memegangnya." Ibu menderita, bagaimana aku bisa pergi dari sini? Chu Xingyun berdiri di depan Liu Mengyan, dadanya lurus, matanya menatap Mo Chen dan yang lainnya, dan Han Mang yang dingin melesat keluar, diselimuti oleh niat membunuh kekosongan ini. "Hidup anjingmu, tetap di sini hari ini." Kata-kata Chu Xingyun jatuh, niat pembunuhannya mekar, dan tubuh Mo Chen diselimuti dalam sekejap. Kerumunan hanya mendengar suara teredam. Pada saat berikutnya, wajah Mo Chen pucat dan bergetar. Kerumunan melihat wajah Mo Chen pucat, kilatan cahaya aneh melintas di matanya. Chu Xingyun belum menembak, hanya mengandalkan niat pembunuhan yang mengerikan. Ia mampu menekan Mo Chen, sangat kuat. Itu hanya 3 alam roh surgawi, dan berani untuk menjadi sombong di hadapanku, kamu mencari kematian. Mo Chen juga menyebarkan niat membunuh di tubuhnya, melambaikan tangannya, dan ular api yang mengamuk segera membunuh Chu Xingyun. "Terserah kamu." Chu Xingyun mencibir, garis hitam aneh muncul di sekujur tubuhnya, temperamen seluruh orang tiba-tiba berubah, ketika iblis itu datang ke dunia, kekuatan sombong tertinggi menyebar, menyapu dunia. Sangat kuat, kerumunan itu sangat terkejut. Chu Xingyun tidak lain adalah kultivasi Tianling 3 kali lipat, tetapi napasnya menakutkan. 2 dari lebih dari 10 orang yang hadir adalah kultivasi Tianling 7 kali lipat, dan mereka semua merasa gemetar. Tubuh Chu Xingyun dikelilingi oleh momok bencana, memegang pedang lubang hitam di tangannya, dan pedang-pedang menyapu seperti angin, membuat kekosongan semua bersiul. Ketika dia melangkah ke dalam kekosongan, dia meluncur keluar dengan membunuh. Pada saat Chu Xingyun ditutup, orang-orang ini semua menentang Liu Mengyan dan bahkan mencambuk, dan mereka semua mati. Potong. Teriakan keluar bahwa Chu Xingyun melambaikan api lubang hitam, pedang gelap aun jatuh seperti air, jatuh ke dalam kekosongan, dan langsung membawa suara berteriak, tubuh seseorang langsung terkoyak oleh pedang aun, dan mati di tempat.
Hanya sesaat 3 badan dingin muncul di tanah. Semua bekerja, bunuh anak ini. Kerumunan meraung dan melepaskan roh-roh bela diri dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bahkan memancarkan cahaya susunan roh pada mereka, mendesak susunan roh di sekitar mereka. Orang-orang ini semua adalah ahli dari arai roh, dan ada semua arai roh di Jatuh Bintang Jurang. Mereka dapat menggunakan ribuan arai roh untuk secara paksa menekan Chu Xingyun dan bahkan membunuh mereka. Namun, mereka jelas melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Roh bela diri Chu Xingyun mekar, dan langit di atas langit, pedang Aons jatuh, dan Aons pedang hitam muncul, dan momok bencana yang melekat padanya, seperti iblis jurang, untuk membenci dunia. Dengan lambaian tangannya, Jianmang jatuh lagi. Chu Xingyun langsung muncul di depan Master Heavenly Spirit Sevenfold, api lubang hitam langsung ditebas ke arah pria itu, dan pria itu segera melawan, tetapi dia mendengar dentuman keras, api terputus, dan pria itu meledak sampai mati. Satu pedang akan membunuh penguasa 7 roh Tianling. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Hati orang banyak yang gemetaran dikejutkan oleh pedang ini. Chu Xingyun memegang pedangnya untuk membunuh musuh, yang sangat acak. Arai roh berkilau dalam cahaya, membalikkan kekosongan, dan menguraikan bayangan ribuan binatang roh, menindas tubuh Chu Xingyun, dan kerumunan segera mengerumuni, dan lampu roh bela diri menyilaukan. Setelah melihat ini, Chu Xingyun tersenyum dengan jijik, dan pedang lubang hitam menyapu, dan semua arai roh runtuh. 3 Master Tianling yang bergegas di depannya bahkan dipenggal tanpa ampun. Setelah pengerasan tubuh bencana, fisik Chu Xingyun sangat kuat, membongkar arai roh itu bukan masalah kata-kata, hanya Jian Yu Yuwei yang cukup untuk membunuh 3 orang. Lakukan. Mo Chen mengarahkan kerumunan untuk menembak, dan 8 sisanya bertarung pada saat yang sama, tetapi ketika Chu Xingyun melangkah keluar lagi, ujung pedang hitam tersapu. 8 orang menamparkan telapak tangan mereka, dan gelombang besar kekuatan spiritual muncul. Ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan lubang hitam, 8 orang merasakan hati mereka bergetar hebat, tetapi kekuatan spiritual mereka tertunda, dan mereka merasa ditekan. Langkah kaki Chu Xingyun berlanjut, dan pedang menekan ke depan, dan salah satu dari 7 roh menyerang telapak tangan dengan serangan diam-diam, tetapi telapak tangan terkena gas bencana, dan segera terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian sinar abu-abu mengalir ke tubuhnya, lurus menusuk organ dalam. Tuan dari 7 roh-roh surgawi ini meratap dengan kesedihan, momok bencana memasuki tubuh, betapa menyakitkan, ia tidak tahan, Ling Hai tiba-tiba bergidik, dan tiba-tiba ditembus oleh lubang-lubang hitam, berkedip, dan sekali lagi di tanah tambahkan mayat. Sisanya ketakutan. Sebelum mereka bisa memantulkannya, lubang-lubang hitam di tangan Chu Xingyun meledak ke atmosfer yang mengerikan, dan mereka semua merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang kematian. Hanya cahaya hitam yang melambangkan kematian di mata mereka, ilmu pedang bergegas. Serangkaian suara teredam datang dari ruangan itu, dan 6 Heavenly Spirit Masters jatuh di tempat. Pada saat yang sama, roh-roh bela diri yang mereka panggil juga tercabik-cabik dan berubah menjadi langit. Wajahnya cantik dan tampan, memegang api gelap. Anda adalah Luo Yun dari Pavilion Wanjian. Mo Chen diam-diam menarik tangannya dan melarikan diri api lubang hitam, bukan bagian depan pedang. Dia membuka matanya dan menatap Chu Xingyun, segera mengenali identitas yang terakhir. Kamu salah, orang yang membunuhmu bukan Luo Yun, tapi Chu Xingyun. Suara Chu Xingyun dingin, seperti hantu, dan menghampiri Mo Chen sesaat, dan kekosongan itu sepertinya memiliki celah di pedangnya, sangat terkesan dengan mata menakutkan Mo Chen. Roh bela diri Mo Chen muncul. Itu adalah perisai raksasa ungu hitam dengan perisai tebal, melindungi seluruh orangnya. Pedang dan perisai bertabrakan. Kekuatan reaksi yang menakutkan langsung menyebabkan dia meludahkan darah 3 liter. Perisai raksasa itu tampak retak padat. Meledak kapan saja. Kekuatan macam apa ini? Dan itu jelas 5 tingkat di belakangku, tapi itu bisa membuatku tidak bisa melawan. Menilai dari kekuatan saat ini, kekuatan tempur Luo Yun yang sebenarnya tidak kalah dengan roh surgawi. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia bukan Luo Yun, tapi Chu Xingyun. Namanya sangat akrab. Tampaknya benih jahat yang dilahirkan oleh Liu Mengyan disebut Chu Xingyun. Sebuah pikiran melintas di benak Mo Chen. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan menggeram pada Chu Xingyun, di jurang bintang jurang, selain aku, ada 2 penjaga keluarga Duan. Jika kau berani, bising, Chu Xingyun sama sekali tidak mendengarkan ancaman Mo Chen, dan memegang lengan kanan lubang-lubang hitam, tiba-tiba bersinar cahaya perak dan putih terang. Sinar cahaya ini tiba-tiba pecah dalam sekejap, dengan pedang yang sangat ganas, ungu perisai raksasa hitam meledak menjadi ribuan bagian. Bagaimana mungkin? Mo Chen berseru. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuhnya kaku di kekosongan, dan tidak ada lagi semangat bela diri, tetapi kabut darah tebal dan tajam, dan tubuhnya meledak. Embusan angin menyapu, dan kabut berdarah itu hilang. Sebelum meninggal, Mo Chen tidak bisa percaya. Budidaya sendiri, Chu Xingyun, bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan pedang. Melihat lebih dari 10 orang yang berubah menjadi tubuh dingin, mata Chu Xingyun tenang. Sebelum musibah-musibah telah membuat tubuh Zhou marah, ia dapat menghancurkan 7 orang Tianling yang terlipat.
Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat dan Mo Chen, yang telah menghancurkan 8 kali Tianling, secara alami sangat santai. Jika aku mencoba yang terbaik, aku akan bisa menang bahkan jika itu adalah Heavenly Ninefold, tetapi ini masih jauh dari cukup. Chu Xingyun diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia baru saja memahami momok bencana, dan itu sedikit berkarat. Langkah kakinya, dia kembali ke Liu Mengyan. Pada saat ini, Liu Mengyan belum pulih dari keterkejutannya. Dia tahu bahwa Chu Xingyun sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Dengan satu musuh, tingkat kelima membunuh Mo Chen. Akal sehat dalam benaknya telah benar-benar digulingkan. Kekuatan yang dimiliki oleh Chu Xingyun tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali, terutama bencana-bencana, yang tidak hanya tidak menyakiti Chu Xingyun, tetapi juga digunakan olehnya. Dengan banyak keraguan, Liu Mengyan segera menatap Chu Xingyun, mulutnya sedikit terbuka, dan dia akan meludahkan kata-kata, dan dua sosok ganas muncul, berlari dari tidak jauh, sangat cepat, dan mengungkapkan teror nafas panas. Tidak, mereka memperhatikan pergerakan di sini. Liu Mengyan sangat ketakutan. Melihat dua sosok yang ganas itu, dia buru-buru berkata kepada Chu Xingyun, Yuner, kedua orang ini adalah penjaga keluarga Duan. Xing Yuan, kamu pergi dari sini sekarang, dan kamu tidak boleh membiarkan mereka menemukan keberadaanmu. Tepat setelah Perang Dunia I, Chu Xingyun telah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kuat. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang dari 8 kali lipat dari roh surgawi. Bahkan dalam menghadapi 9 kali dari roh surgawi, dia dapat bertarung dengan keras. Namun, ada dua orang di sisi lain, dan basis budidaya mereka telah mencapai Heavenly Nine. Chu Xingyun melawan kedua pria ini dengan sedikit peluang kemenangan. Chu Xingyun mendengar kata-kata Liu Mengyan, tapi dia tidak bergerak, masih berdiri di sana, punggungnya lurus seperti pedang. Dia tidak mau pergi. Setelah gas bencana dimasukkan ke dalam tubuh, kekuatan Chu Xingyun melambung tinggi, tetapi ia tidak terbiasa dengan kekuatan ini, dan ia perlu memolesnya dengan keras. Berjuang tidak diragukan lagi cara terbaik. Terlebih lagi, jika dia pergi seperti ini, Liu Mengyan masih akan disiksa, mengetahui bahwa ibunya akan menderita, tetapi masih pergi, bagaimana bisa Chu Xingyun melakukan hal seperti itu? Ibu, anak itu memiliki hati dalam pikiran. Chu Xingyun tersenyum ringan pada Liu Mengyan. Ketika dia berbalik, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menjadi setenang gucing, tanpa membuat gelombang sedikitpun. Dua suara gemerisik yang tajam terdengar, dan untuk sesaat dua pria parubaya berjubah merah tiba. Mata mereka memandang sekeliling, alis mereka mengerutkan kening, dan akhirnya, mata mereka jatuh pada Chu Xingyun dan Liu Mengyan, dan kemarahan mengamuk menyapu setiap sudut kekosongan. Kamu berani membunuh keluargaku Duan. Seseorang berteriak dengan keras, tetapi pada saat pembukaannya, cahaya pedang tercetak ke pupilnya, momok bencana, yang ganas dan ganas, kekuatan mengerikan membiarkannya bertarung ada hawa dingin. Kematian. Wajah pria itu kuat dengan amarah, tinjunya meledak muntah kobaran api, membakar segalanya, dan meledak di atas pedang, dan suara mengejutkan keluar, dan keduanya menghilang menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Tubuh pria itu berbalik ke belakang, dan dia menatap mata Chu Xingyun dengan terkejut. Basis budidayanya adalah Tianling Jiuzhong, dan kekuatannya kuat. Bahkan dalam keluarga Duan, ia adalah yang terkemuka, tetapi barusan, pedang lawan memotong tinjunya dan tidak jatuh ke dalam kerugian. Apalagi pedang itu sangat berat, dan berisi gas bencana, jadi pedang aneh aon. Anak ini sangat aneh, jangan banyak bicara tentang itu, pertama-tama ambil dan lepaskan. Suara orang lain datang dan melihat pria itu keluar dari kaki, dan di belakangnya, seekor ular gila yang mandi dengan nyala api muncul. Meskipun berbentuk ular, ia memiliki sayap panjang di punggungnya dan meraung ke atas di langit. Pria itu mengangguk dan melepaskan Wuling juga. Itu adalah harimau besar dengan panjang 3 kaki, merah-merah, nyala di matanya, dan nafas keras yang mendominasi. Keduanya bisa menganggap budidaya Chu Xingyun sebagai ranah, tetapi mereka tidak ceroboh dan mengilhami semua kekuatan mereka. Saya melihat bahwa kedua tembakan pada saat yang sama, api di kekosongan menjerit tanpa henti, menutupi langit dan menutupi matahari, dan bergegas menuju tubuh Chu Xingyun. Gua bayang-bayang harimau dan ular nampaknya menenggelamkan dunia. Lebih lembut, seru Liu Mengyan, dan dia semakin khawatir tentang keselamatan Chu Xingyun. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Merasa serangan teror pihak lain, Chu Xingyun tampak seperti biasa, lengannya sedikit bergetar, lengan baju besi Vientin tiba-tiba mengalir keluar dari ribuan tenda perak, dan kekuatan teror meledak. Gaya Sanshan. Mata Chu Xingyun mekar dengan ketajaman yang tajam, dan api meledak dalam kemarahan, merobek kekosongan. Tembakan pedang ini membuat langit dan bumi terus berosilasi, dan gas bencana digosokkan ke dalam kekuatan yang mendominasi, melepaskan kemuliaan keheningan, menyapu ke arah langit, membuat api bergetar dengan gila, dan itu akan runtuh setiap saat, dan ilmu pedang yang mengerikan menyapu ruang angkasa mengejutkan dunia. Ketika akibatnya hilang, Chu Xingyun melihat dua sosok muncul di depannya. Mereka berdua berdiri berdampingan, dan napas mereka naik dan turun.
Jelas, mereka telah mengalami kejutan kejam. Namun, mereka tidak terluka. Dua bintang api tergantung di atas kepala mereka, berkedip dan memantulkan satu sama lain, mengungkapkan suasana misterius dan misterius. Bintang 2 ke langit. Ekspresi Liu Mengyan sangat gembira, dan segera berkata kepada Chu Xingyun, ini adalah metode unik leluhur kuno bintang-bintang, mengubah roh bela diri menjadi bintang, saling melengkapi, sehingga meningkatkan kekuatan beberapa kali. Terlibat di dalamnya, itu akan bertabrakan oleh dua bintang besar Wuling, dan sulit untuk melarikan diri dan pergi. Mendengar kata-kata itu, Chu Xingyun melirik warna yang berbeda. Dia sudah lama tahu bahwa ada banyak metode rahasia di sekte kuno bintang-bintang, dan itu adalah hal yang aneh untuk mengubah Wuling menjadi bintang. Lebih jauh, arwah bela diri kedua orang ini semuanya api, dan penggunaan misteri semacam itu bahkan dapat menginspirasi kekuatan arwah bela diri, jika tidak mungkin untuk menghentikan gaya gunung. Selain bisa memobilisasi malapetaka bencana, semua yang ada di tubuhmu mengandung kekuatan teroris, tetapi ini tidak akan segera menjadi milikmu. Seorang pelindung keluarga Duan berkata dengan acuh tak acuh, dia menatap Chu Xingyun dengan rakus, jelas saya merasa Chu Xingyun luar biasa. Mari kita selesaikan. Dia terus berbicara dengan acuh tak acuh, tubuhnya bergetar, nyala api membubung, menutupi langit, nyala api yang tak berujung mengamuk pada saat bersamaan, bersiul untuk membakar dunia. Nyala api mengalir deras, dan langsung menyelimuti Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun merasa bahwa tubuhnya sulit untuk bergerak. Dalam nyala api yang bergulir ini, tampaknya ada kekuatan yang tidak jelas yang menekannya. Gas bencana telah mengamuk selama bertahun-tahun. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya, ada cara untuk menekannya. Mungkinkah Anda dapat memacu gas bencana dan Anda bisa menjadi tak terkalahkan di dunia? Melihat nafas Chu Xingyun ditekan, semua orang tertawa puas. Dia mengangkat tangannya dan dua bintang api dikosongkan ke dalam api. Ada napas samar dalam nyala api. Nafas ini menyentuh tubuh Chu Xingyun, dan segera membuat Raja Kong Bao Hui redup. Jangan terlalu banyak bicara tentang itu, raih anak ini segera, agar tidak mengubah keadaan. Orang lain itu berhati-hati, dan dia menembak di telapak tangannya. Api yang menyembur dari pemboman semua meledak dan masing-masing terlihat seperti pedang yang tajam. Di masa lalu, semuanya memusnahkan ketiadaan, kematian yang mengerikan. Wajah Chu Xingyun sedikit berubah, dan lubang-lubang hitam ditempatkan di depannya. Suara gemuruh berdering, nyala api dan cahaya bintang-bintang membunuh pada saat yang sama, terbang tubuh Chu Xingyun, dan kekuatan mengerikan menyentuh tubuhnya, dan noda darah segera melayang, dan nyala api menyusup mencoba menekan Ling Hai. Gas bencana, bahkan 5 elemen dapat dibalik. Bagaimana Anda bisa menekan api bintang-bintang? Chu Xingyun mendengus dingin, dan seluruh tubuh tampaknya dipenuhi dengan gas abu-abu dan hitam, menutupi dirinya dan mengembun di belakangnya. Pembalikan 5 elemen. Segera, seluruh tubuh Chu Xingyun, Raja Kong Bao Hui direproduksi, garis-garis hitam kabur melompat seperti api, melepaskan kekuatan teror, semua menuangkan ke lengan kanan Chu Xingyun. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat api lubang hitam tinggi-tinggi, dan seketika aun pedang naik tajam, cahaya hitam melonjak ke langit, dan suara dingin dan keras menyebar melintasi kekosongan. Bencana akan datang, pedang ada di langit. Suara Chu Xingyun agak khusyuk, dan pedang keluar, dan momok teror yang tak berujung tiba-tiba bergulir ke ribuan prasasti, menggosok ke rumah-rumah pedang itu dalam, dan prasasti itu ribuan, sama seperti pedang ini benar-benar ingin membalikkan 5 elemen langit dan bumi. Tidak bagus. Tampilan sepotong undang-undang perlindungan rumah berubah secara drastis, dan nyala api memuntahkannya lagi, tergabung dengan gila ke dalam 2 bintang, tetapi sia-sia, Jiang Wang membunuhnya, dan semua api menghilang. Dengan pedang ini, kedua api dan bintang hancur, dan wajah kedua orang tua Duan ngeri. Pada saat yang sama, mulut mereka memuntahkan darah, dan tubuh mereka kosong, yang sebenarnya berubah menjadi keinginan untuk melarikan diri. Tetapi melihat bahwa cahaya pedang berlanjut, datang dari kubah langit, menekan kekosongan, sebuah pedang jatuh, Li Xiao tak berujung. Suara berisik keluar, dan pelindung keluarga Duan berhenti berlari, Jian Mang melewati tubuhnya, memusnahkan vitalitasnya, dan gas bencana berguling, melekat pada daging dan darah, dan terus-menerus mengeluarkan suara gemerisik dan berkarat. Kamu baru saja, itu benar-benar harus berakhir. Suara Chu Xingyun keluar lagi, raungan meledak dan bintang api di kekosongan meledak menjadi aura, dan asap menghilang. Pria itu sudah mati, bintang-bintang hancur secara alami. Pedang Chu Xingyun yang anti pemotongan, api yang pecah, bintang-bintang datar, berhasil membantai orang ke-9 surgawi. Sebelum itu, betapa bangganya orang ini, dia berperilaku dengan bangga, dia tidak mengambil Chu Xingyun di matanya sama sekali, dia ingin menangkap Chu Xingyun, disiksa darinya metode mengendalikan gas bencana, dan bahkan ingin mengambil baju Zirafientin dan epi lubang hitam, memiliki sendiri. Dia naif percaya bahwa keduanya dapat dengan mudah membunuh Chu Xingyun. Sekarang orang yang mati adalah dia. Membalikkan gaya pedang, mengandung gas bencana, menekan dunia dan membalikkan 5 elemen, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ini, ekspresi Duan Jiahu yang lain suram, hatinya bergetar hebat dan matanya penuh dengan cahaya yang luar biasa.
Anak ini membunuh Duan Chun dengan 3 kali perbaikan roh surgawi. Adegan ini menghantam jantungnya keras. Dalam pertempuran tadi, Chu Xingyun memotong 2 bintang api dengan gaya kontra pedang, menyebabkan mereka melarikan diri, tetapi melarikan diri dan mati adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun mereka mengejutkan kekuatan menakutkan Chu Xingyun, mereka tidak pernah berpikir mereka akan mati. Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Pelindung keluarga Duan dari 9 jiwa surgawi berat dipenggal oleh Chu Xingyun. Semua penghalang dari dunia adalah awan mengambang, dan pedang akan mematahkannya. Mendengus, Liu Mengyan berdiri di belakang, kaget di matanya, dan tidak bisa pulih dari pedang itu untuk waktu yang lama, berpikir bahwa ia memiliki ilusi, pedang di langit, dan memenggal jiwa 9 kali roh surgawi. Chu Xingyun baru saja menggabungkan momok bencana. Hanya dalam satu pertempuran, ia telah menciptakan gerakan pedang seperti itu. Kemajuan seperti itu terlalu mengerikan, dan telah benar-benar melampaui kejeniusan pertamanya dari guru kuno bintang-bintang. Tidak heran Yuner akan tinggal, dia sudah memiliki kepercayaan diri. Liu Mengyan tersenyum dengan nyaman, tubuhnya menggigil dengan kegembiraan, anaknya begitu baik, dia pasti merasa bangga. Hah, Pada saat ini, tatapan Duan Jiahufa bergeser dan tiba-tiba menatap Liu Mengyan. Dia mendengar kata-kata Liu Mengyan. Begitu pikirannya berubah, dia segera membalikkan sosoknya dan meningkatkan kecepatannya ke yang ekstrim, meraih Liu Mengyan secara langsung. Dalam pertempuran sebelumnya, orang ini telah terluka. Jika dia melarikan diri, dia hanya akan dibunuh oleh Chu Xingyun. Meskipun dia tidak mengenali identitas Chu Xingyun, dia samar-samar merasakan hubungan dekat antara Chu Xingyun dan Liu Mengyan. Liu Mengyan dikunci, dan kekuatannya terbatas. Selama aku mengambilnya sebagai sandera, aku pasti akan bisa pergi dari sini. Selama aku meninggalkan Luo Xingyuan, anak ini pasti akan mati. Kecepatannya menerobos secepat yang dia bisa. Chu Xingyun menemukan perilaku pria itu, dan wajahnya segera tertutup oleh rasa dingin. Langkah kakinya melanda, saat dia baru saja bersiap untuk menembak, alisnya berkedip, seolah dia merasakan sesuatu. Langkah kaki itu ditarik, dan dia memandang pria itu dengan senyum di wajahnya. Setelah melihat ini, penjaga keluarga Duan membeku sejenak, dan tidak mengerti mengapa Chu Xingyun tiba-tiba berhenti, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak lagi mengabaikannya, api keluar melalui tubuh, dan langsung menuju Liu Mengyan. Suara aneh datang dari telingaku. Lelaki itu memandang dengan saksama, tetapi di bawah kaki gunung, tiba-tiba ada secercah cahaya, dan kilau itu mendatangi Liu Mengyan. Kemuliaan itu seperti air, tetapi mengandung kekuatan teror, dan semua nyala api. Blokir itu, secercah cahaya ini secara alami adalah manik bencana alam, dan akhirnya pecah. Adapun air yang mulia ini, itu adalah bencana. Bergemuruh. Di bawah erosi yang mengerikan dari gas bencana, nyala api langit berubah menjadi kehampaan, dan nafas terisi, menutupi pelindung Duan Jia, menyentuh kulitnya, menyusup ke dagingnya, dan bahkan Ling Hai tidak selamat. Bagaimana mungkin momok gas ini begitu menakutkan, dan energi dari mutiara roh ini terus-menerus menghasilkan momok-momok, mungkinkah ini rahasia meteorit? Pada saat hidup dan mati, hukum perlindungan keluarga ini muncul di benak saya. Sangat disayangkan bahwa apa yang dia tahu tidak bisa disampaikan sama sekali. Gas bencana seperti gelombang pasang, benar-benar menenggelamkan suara pelindung Duan Jia. Hingga akhirnya, pria itu menghilang, vitalitasnya, daging dan darahnya, bahkan jejak napas tidak bertahan. Liu Mengyan memandangi pemandangan ini dengan terkejut, dan jantungnya bergetar, tetapi ia melihat manik-manik roh melayang di depannya, dan kemuliaan itu melonjak. Tidak ada tirani dan kebrutalan, tetapi ada rasa resonansi. Pearl Scotch Soul ini adalah rahasia dari meteorit itu. Chu Xingyun datang dan menjelaskan dengan tenang, resonansi halus yang kamu rasakan juga dari benda ini. Selama bertahun-tahun, kamu sudah beresonansi. Tong, sekarang bebas dari belenggu, wajar untuk mengenalimu sebagai tuan. Scotch Soul Pearl berada di antara kaisar terbaik di kelasnya dan memiliki kerohanian yang luar biasa. Selama dia menyelesaikan penghargaan Tuhan, ibunya akan tahu segalanya. Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menambahkan kalimat. Senjata kerajaan tingkat menengah. Liu Mengyan terkejut. Dia hanya melihat artefak kaisar dalam buku-buku kuno. Kaisar adalah hal yang legendaris, mengandung kekuatan magis hantu dan dewa, dan yang dominan tidak terbatas. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa hal-hal yang beresonansi dengannya dalam 18 tahun terakhir sebenarnya adalah kaisar kelas menengah. Terlebih lagi, kaisar ini harus mengenalinya sebagai tuan. Sebelum menunggu aksinya, Scotch Soul Pearl gemetar sedikit, dan kemuliaan samar keluar, dan itu tenggelam ke alis Liu Mengyan. Pada saat yang sama, Scotch Soul Pearl perlahan-lahan mendekat dan akhirnya bergabung ke tubuh Liu Mengyan. Liu Mengyan memejamkan mata, dan ribuan pesan segera muncul di benaknya. Ketika dia membuka matanya, pandangan bijak dan bijaksana berlalu, dan sepertinya dia telah sepenuhnya memahami segalanya, dan kunci batu hitam yang mengunci tubuh, hilang secara instan. Sepasang kunci batu yang gelap berasal dari meteorit. Pada saat ini, Scotch Soul Pearl sudah mengakui Liu Mengyan sebagai pemain utama. Belenggu meteorit untuk Liu Mengyan secara alami runtuh dan tidak ada lagi.
Sampai saat ini, Liu Mengyan, yang telah dipenjara selama 18 tahun, dianggap benar-benar bebas. Liu Mengyan mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan dalam, tiba-tiba dia tersenyum, dan dia memiliki dua air mata di wajahnya. Setelah dia dibebaskan, dia akhirnya bisa meninggalkan Luo Xingyuan, dan keluarga mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ibu, pada saat ini, suara Chu Xingyun terdengar, dengan sedikit ketidakberdayaan, kunci batu rusak, susunan roh rusak, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan Luo Xingyuan. Kenapa? Liu Mengyan bertanya tanpa sadar. Guzeng kuno memenjarakanmu di Luo Xingyuan, yang tujuannya adalah untuk memahami misteri meteorit. Meskipun banyak orang ingin membunuhmu, mereka tidak berani merentangkan sayap mereka. Zhongdu sangat mementingkan hal itu. Jika ibumu meninggalkanmu, bintang-bintang kuno akan mengguncang langit dan itu pasti akan menyebabkan badai besar. Kata-kata bermartabat Chu Xingyun membuat Liu Mengyan mengerutkan kening dalam-dalam. Memang, jika bukan karena keberadaan meteorit itu, sejak 18 tahun yang lalu, dia sudah mati. Begitu diketahui bahwa dia telah pergi, meteorit itu akan hilang. Itu menyebabkan kegemparan. Selain itu, ibumu masih sangat beracun. Chu Xingyun berhenti, dan suara itu muncul kembali, ini sangat beracun, meskipun tidak fatal, akan mengikis Ling Hai. Setelah kekuatan spiritual bekerja, itu akan menjadi rasa sakit yang sangat mengerikan. Sebelum mengungkap racun ini, Luo Xingyuan, tetapi tempat yang stabil, biarkan ibu menjadi terbiasa dengan mutiara jiwa Scotch. Mendengar kata-kata terakhir Chu Xingyun, Liu Mengyan tiba-tiba merasakan di dalam hatinya. Dia berkata, Yuner, maksudmu aku ingin menggunakan kekuatan Scotch Soul Pearl untuk benar-benar memblokir tempat ini sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dengan cara ini, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang terhalang oleh 6 perbandingan. Saya disiksa, dan saya bahkan tidak bisa mengirim seseorang untuk menyelidiki. Di sini, itu akan menjadi tempat bagi saya untuk mengolah dan memulihkan tubuh saya tanpa menyadarinya. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya, pepatah lama mengatakan, tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat paling aman. Selain itu, Liu Mengyan memiliki manik-manik roh bencana alam, dan roh jahat tidak dapat membahayakannya. Selama racunnya bisa dipecahkan, Liu Mengyan akan menjadi kekuatan tempur yang hebat. Yuner, Anda benar-benar tumbuh dewasa. Melihat kepercayaan diri Chu Xingyun, Liu Mengyan berkata dengan puas. Kekuatan, kata-kata, perbuatan, dan pikiran Chu Xingyun sangat baik. Dia merasa sangat bangga akan hal itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.